ini siapa nih? Ataukah dari pemerintah yaitu eksekutif atau dari DPR sendiri ya? Atau bahkan dari DPD-nya? Itu kira-kira siapa yang mengusulkan untuk pengajuan daerah istimewa Surakarta ini? Pihak keraton menjelaskan bahwasanya itu adalah usulan masyarakat. Oh, oke. Nah, terkait dengan usulan masyarakat, kita harus Masyarakat yang mana? telusuri lebih lanjut. Ini masyarakat yang mana? Apakah masyarakat keraton Surakarta sendiri ataukah masyarakat umum? Ya, atau yang pernah jadi pejabat. Pimpinannya sekarang jadi masyarakat. Itu dia itu. Ya kan? Udah mulai muncul tuh wisata Jokowi. Udah mulai muncul ya? Jadi bisa jadi itu tadi punya destinasi wisata tersendiri. Kemana? Ke rumahnya Pak Jokowi. Ya. Bisa jadi itu juga. Tuh. Cah Pasuruan, Jatim. Iya kabar ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Ngomong Jawa aja, gak usah diajak. Nggak ngerti bahasa Inggris. Mas Ipeng gimana kabarnya, Mas? Siap. Mas Kali gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Mas. Iya. Nah, tapi selain dari Jatim, namanya unik nih Mas. Bung Cendikia. Namanya itu keren loh, Cendikia. Makanya itu perlu apakah dulu itu ada apa orang tuanya ini sering nongkrong di perpus atau apa gitu kan? Nama Cendikia itu pemberian dari orang tua, Mas. Nama saya kan Cendikia Ahmad. Cendikia dari orang tua, kalau Ahmad dari Pak Ustadz, soalnya saya laki-laki. Oke, ya kan nggak mungkin nggak. Cendikia itu artinya cerdik pandai kalau versi orang tua. Harapannya, harapan orang tua. Tapi alhamdulillah semenjak saya punya nama Cendikia, saya pede, Mas. Saya namanya Cendikia, bagus Mas ya. Iya. Tapi memuat beban berat, Mas. Soalnya kenapa? Teman-teman selalu bilang Cendikiawan. Pasti pintar gitu. Gak ada wannya. Gak ada wannya. Tapi kalau dari pergaulan dulu waktu kecil belum tahu nih soal nama gitu kan. Itu ada ini nggak? Ya itu tadi kan beban pasti kan. Apa emang harus tuntutannya harus belajar atau gimana tuh? Alhamdulillah orang tua nggak menuntut. Nggak juga. Tapi background orang tua apa? Orang tua dosen, mama guru, kalau papa kontraktor. Wah, mantap ya kontraktor perpustakaan kayaknya. Tapi emang gini, kemarin kan lagi pro kontra juga tuh soal pembelajaran yang sekarang pakai AI. Ya kan? Mas Wapres lagi ya? Itu setuju nggak? Kalau saya melihat Mas Ipeng ya, mohon izin, kalau asumsi saya, pertama kita harus dikaji lebih dalam, Mas. Itu kan baru soal ajakan dan pendapat dari Mas Wapres Gibran Rakabumi, Mas. Kita harus kaji lebih dalam gimana manfaatnya, apakah ada mudorotnya. Kalau misalkan dirasa belum optimal, jangan dipaksakan, Mas. Kalau saya memikirkan sebuah program jangan dipaksakan. Seperti MBG sebenarnya jangan dipaksakan, Mas. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kan gitu bahasanya. Karena tapi semua itu jangan langsung cepat, Mas. Jangan. Harus pelan. Atau mungkin pelan, Mas. Mas Wapres itu kan melihat fenomena juga gitu kan. Oh ternyata sangat membantu loh. Tapi iya di satu sisi kan gini loh. Ada nggak sih kayak kita mahasiswa lah. Kita harus dituntut soal ilmiah dan segala macam. Nah, AI ini kan dinilai tidak ilmiah loh. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Sedangkan ketika misalkan kita bikin skripsi nih, tiba-tiba di screening, wah ini hasil AI, nggak bakal disetujuin sama dosennya. Bahaya juga ini kan? Iya bahaya. Jadi mending nggak usah sekolah gitu. Nah itu dia. Tapi kalau saya lihat Mas ya, kalau kita mau pakai AI, pertama harus kajian. Terus yang kedua, kalau saya melihat negatifnya nanti membuat siswa dan mahasiswa Indonesia ini malas untuk berpikir, Mas. Oh iya, betul. Karena malas berpikir, mereka lebih mengandalkan ada AI, mending saya searching di AI terkait jawaban-jawaban ini. Dan mereka lebih jarang mikir. Tujuannya sih kayak gitu. Itu yang nggak bagus, Mas. Mempermudah, tapi membuat kita juga jadi nggak mau berpikir. Apalagi ini menuju Indonesia Mas 2045, Mas 2045. Kalau misalkan kita udah mulai pakai AI 2025, 2045 susah Mas itu. Tapi fix Mas nih, nggak gelap lagi nih berarti kita. Menengah Mas, antara Mas dan cemas kita tengah-tengah. Gitu, Mas. Enggak, tapi sebetulnya gini, kalau soal AI itu
ya itu tadi pasti kita setuju nggak setuju. Iya. Ada negatif, ada positif. Sama lah kayak pisau. Pisau itu kan bagi emak-emak, wah butuh nih buat masak nih, potong-potong. Tapi buat kita ngeliat, wah itu bisa motif pembunuhan, motif hal penyalahgunaan ya. Teknologi itu sebenarnya kayak gitu juga. Cuman benar juga sih kalau kita mau kajian penempatan AI ini untuk apa? Apakah memang untuk membantu hal-hal misalnya apa yang biasanya kita untuk tutor karena mungkin guru terbatas ngajarnya, mungkin bisa, atau kemudian untuk membantu mencari referensi mungkin bisa. Bisa itu Mas. Nah masalahnya kita ini kadang Bukan mencari referensi dan lain-lain, langsung copy paste. Itulah yang bikin malas. Itu yang repot. Ada perpus, ada banyak buku, datang ke sana cuma buat kenalan. Terlebih kan yang baru juga udah dibilang Pak Gubernur Jakarta, dia bilang perpus akan dibuka sampai jam 10 malam. Nah, seharusnya itu kan mendorong gitu loh. Supaya tidak terkenakan dengan walaupun di perpusnya ntar pakai nyari buku yang mana kan. Oh ya, ngomongin perpus yang menarik juga nih. Iya Mas. Ini kan sering sama Pak Gubernur juga. Oh iya. Intinya inti lah. Tadi gimana pengalaman sama Pak Gubernur DKI sekarang ini, Mas Pram dan Wagub dulu? Ya Mas, kalau saya lihat Mas Pram ini kan orangnya kan beliau itu kan teknokrat dari dulu Mas. Oh ya, background dia ya. DPR ETB, RI, ETB. beberapa periode, selanjutnya Seskap, lanjut gubernur. Yang artinya beliau punya pengalaman. Pemerintahan. Kalau saya lihat beliau penyampaiannya lebih soft Mas, lebih dingin, cool. Karena udah berpengalaman tadi ya. Nggak menggebu-gebu dan nggak yang secara tiba-tiba. Beliau saya lihat banyak pemikiran, banyak pertimbangan untuk memutuskan Mas. Seperti menggratiskan tarif untuk beberapa usia, kalangan, gitu-gitu. Itu pertama. Terus selanjutnya saya lihat beliau itu ingin membuka taman selama 24 jam. Taman itu maksudnya untuk apa tuh kira-kira? Untuk kegiatan ruang publik lah ya, ruang publik lah ya. Seperti olahraga Mas. Kalau nggak jam 5 pagi itu teman-teman malah malas. Apalagi Taman Jakarta kan jam 6 pagi. Itu udah mengarah ke panas Mas. Kalau saya setuju jam 5 pagi udah dibuka untuk sarana olahraga. Jam 5 pagi. Itu Dan malam juga nggak terlalu malam. Karena kita kadang-kadang kalau pulang kerja kan capek ngelamun butuh banget tuh. Ya minimal ngerokok sejam 2 jam nongkrong ngopi begitu kan. Ngopi lamun. Laki-laki pusing Pak. Iya, pengawasan Mas. Pengawasan mungkin ada beberapa shift. Enggak, tapi itu mungkin juga bagian dari untuk Jakarta Global ya. Iya, betul. Kan satu integrasi transport. Taman. Apa namanya publik, ruang publik, ya kan? Fasilitas publik. Yang ketiga perpustakaan Mas. Ya, itu sampai tadi. jam 10 malam. Kenapa kok sampai jam 10 malam? Biar orang-orang yang membaca di perpustakaan naik dari kalangan muda-muda, meningkatkan inilah literasi lah. Literasi kan menuju Indonesia emas. Iya. Apalagi tahun 2027 Jakarta udah 500 tahun. Iya sih. Iya, besok ini Juni. Iya, 2027. 5 abad ya. Angka yang bagus itu Mas dan panjang. Ya mudah-mudahan sih emang sesuai dengan apa janji kampanye juga, terus kayak pengalaman termasuk Bang Rano kan Wagub ini kan juga pengalaman juga di Banten. Semarang, Banten, kemudian dia juga budaya Betawinya. Kuat budaya Betawinya betul. Jadi bisa jadi ya paket Mas Pram dan Bang Dul ini kan duet mau. Yang satu teknokratis, yang satunya juga budayawan kan. Budayawan yang backgroundnya birokrat. Mantap. Dan kalau misalkan beliau ini bagus, kan menuju 2029 terbuka lebar. Nah itu. 2029 masih terbuka lebar. Nah itu kan tadi kita ngomongin tuh daerah khusus, ya kan. Walaupun ini masih pro kontra nih, ibu kota masih tetap nih ternyata. Tapi yang pasti ini status daerah khusus itu tadi integrasi transportasi publik, fasilitas umum terbuka lah. Dan ini menunjukkan bahwa Jakarta siap untuk modernisasi. Betul. Kemarinnya ada lagi yang ramai Terkait daerah khusus juga. Bukan khusus. Nggak ada khususnya nih daerah istimewa.
ya kan? Kekurangan daerah, Nah. kita daerah istimewa emang. Daerah istimewa Surakarta. Surakarta. Setuju nggak? Daerah istimewa Surakarta. Kalau saya masih menurut asumsi saya, kalau misalkan terkait dengan daerah istimewa Surakarta, pertama kita harus mengkaji lebih dalam, Mas. Terkait histori, politik, ekonomi masyarakat sekitar sana, Mas. Soalnya yang kita ketahui bahwasanya daerah istimewa Surakarta itu sebenarnya udah ada dari sebelum kemerdekaan. Oh, oke. Untuk riwayat sejarahnya ya. Iya, Ada riwayat Jogja, sejarahnya ada ada. Surakarta. Ada, Mas. Juga kerajaan-kerajaan lain juga Iya, ada. karena modelnya di masih Johor, presidenan gitu Ternate, kan. gitu-gitu, Mas. Jadi sebelum kemerdekaan itu ada namanya daerah istimewa Surakarta. Dan itu bertahan 11 bulan setelah kemerdekaan. Oke. Sampai tahun Untuk 1945. masuk Republik. Tahun 1946 Oke. sampai 1946 daerah istimewa Surakarta itu dicabut dan dihapuskan, Mas, oleh pemerintah pusat waktu itu. Oke. Itu karena waktu itu gini, Mas, ceritanya, Mas. Di Surakarta itu ada namanya Mangkunegaran dan Kesultanan Pakubuwono. Ada 2 kesultanan berarti ya? Iya, ada dua kerajaan. Kerajaan. Oh, betul. kerajaan. Seperti di Yogyakarta itu ada namanya Sultan Hamengkubuwono dan Pakualaman. Pakualaman. Dan Sultan Hamengkubuwono Pakualaman ini mereka orangnya kompak, Mas. Kompak. Mataram kunonya lah. Untuk Itu Mataram Islam ya? Iya. Mataram Islam. untuk mengisi posisi jabatan gubernur dipilih Sultan Hamengkubuwono, dan untuk wakil gubernur Pakualaman, dan mereka kompak Dan masuk di Perda. setuju, Ya, ada gitu. undang-undang otonomi daerah. Hal ini berbeda dengan Pakubuwono dan Mangkunegaran. Mereka maunya setara. Levelnya sama mereka. Nggak ada yang mau jadi wakil, Mas. Ya. Itu yang jadi repot, Mas. Jadi konflik internal Surakarta pertama yang membuat daerah istimewa Surakarta dihapuskan. Ya, Keraton Surakarta. Yang kedua, kalau saya baca literatur bahwasanya di tahun tersebut terjadi gerakan suap raja Oke. dari pihak kiri untuk menghapuskan sistem kerajaan. Sistem feodal. Jadi orang masyarakat Surakarta pada waktu itu sebagian besar ingin menghapuskan sistem kerajaan, feodalisme gitu. Yang ketiga, berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, bahwasanya sebelum kemerdekaan itu Keraton Surakarta menerima 50.000 ton padi dari masyarakat. Setelah kemerdekaan itu naik dari 50.000 menjadi 65.000 ton padi Untuk dari keraton. masyarakat. Untuk Keraton Surakarta. Sehingga masyarakat Surakarta menganggap bahwasanya Keraton Surakarta mengeksplorasi hasil bumi dan eksploitasi hasil bumi secara berlebihan dari masyarakat Surakarta sendiri. Bukan untuk mensejahterakan masyarakatnya malah gitu kan, kurang lebih kan. Jadi intinya emang ada konflik internal sendiri ini konflik kan. internal sendiri. Sehingga kalau saya lihat ini dari pihak internal Keraton Surakarta belum solid untuk membangun sebuah daerah istimewa seperti Yogyakarta, Mas. Dan yang kita tahu bahwasanya ada 2 daerah istimewa di Indonesia. Yang pertama daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh. Kenapa daerah istimewa Yogyakarta ada? Dari awal kemerdekaan 1946 sampai 1950 itu ibu kota Sempat di Yogyakarta. ya, sempat dibawa ke Jogja untuk keamanan lah. Ya, Mas. Setelah Linggarjati kan kekuasaan Indonesia hanya sebagian Sumatera dan Yogyakarta. Gitu. Sehingga Sultan Hamengkubuwono pada waktu itu berdasarkan literatur yang saya baca menawarkan pada Soekarno untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Itu pertama. Yang kedua, Sultan Hamengkubuwono memberikan pinjaman, memberikan uang sebagai uang terakhir kerajaan Kesultanan Yogyakarta kepada pemerintah Republik. Indonesia. Kan istana presiden juga itu kan. Ya, itu yang mungkin yang membuat Soekarno dan petinggi-petinggi negara waktu itu memberikan keistimewaan Yogyakarta. Ditambah lagi pada waktu agresi militer, itu masyarakat Jogja berdiri penuh di belakang Sultan Hamengkubuwono mendukung agresi militer sehingga melawan penjajah pada itu intinya sangat nasionalis banget lah mereka pro republik. Sehingga itu penilaian pusat, Mas.
Dan ini tidak terjadi pada daerah istimewa Surakarta yang mereka konflik sendiri dengan gerakan Swapraja berarti mencerminkan bahwasanya masyarakat Surakarta tidak percaya dengan keraton Surakarta sebenarnya. Ada kestabilan politik juga ya. Ketidakstabilan Mas itu. Selanjutnya kalau kita lihat Aceh, Aceh itu ada daerah Aceh itu kan syariat Islamnya kuat Mas, sehingga pemerintah pusat memberikan keistimewaan untuk Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam. Gitu Mas, singkat penjelasan saya Mas. Kalau di umur dulu gimana tuh? Apa emang nggak politis atau gimana tuh? Ya ini dia. Apa sih tembakannya? Sekarang kalau kita kan ngebacanya gini loh. Pertama urgensinya tuh apa? Pasti dong. Nah, ini dia. Kira-kira Bung Candi. Yang kedua ini nih. Siapa sih yang mengusulkan sebenarnya? Tentu usulan kan pasti ada. Ini siapa nih? Ataukah dari pemerintah yaitu eksekutif atau dari DPR sendiri ya? Atau bahkan dari DPD-nya? Itu kira-kira siapa yang mengusulkan untuk pengajuan daerah istimewa Surakarta ini? Saya jawab Mas Bung Gali, bahwasanya pada waktu saya baca literatur di media sosial, usulan daerah istimewa Surakarta itu muncul pada waktu rapat kerja DPR RI Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada rapat itu, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan ada 341 daerah otonom baru yang ingin dimekarkan. Termasuk dengan beberapa daerah otonomi khusus dan daerah istimewa, termasuk daerah istimewa Surakarta, terus ada wilayah di Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, gitu Mas. Selanjutnya, berdasarkan literatur media yang saya baca, bahwasanya menurut DPR RI, usulan daerah istimewa Surakarta itu berasal dari Keraton Surakarta. Dari pihak keraton nih. Dari pihak pimpinan Keraton Surakarta, dari pihak Keraton Surakarta. Dan setelah media yang saya baca mengkonfirmasi ke pihak keraton menjelaskan bahwasanya itu adalah usulan masyarakat. Nah, terkait dengan usulan masyarakat, kita harus telusuri lebih lanjut. Ini masyarakat yang mana? Apakah masyarakat Keraton Surakarta sendiri ataukah masyarakat umum? Ya, atau yang pernah jadi pejabat. Pimpinannya sekarang jadi masyarakat. Itu dia itu. Karena gitu lagi nih. Sah-sah aja daerah pemekaran itu kan. Agri oke aja karena emang ada otonomi daerah. Undang-Undang 32 ya tahun 2004 kalau nggak salah. Otonomi daerah bahwa sekian populasi kemudian terus ada kabupaten kota yang siap ya kan fasilitas ini boleh aja itu karena termasuk kayak Papua. Diusulkan jadi provinsi. Nah, status daerah istimewa itu setahu aku juga memang nggak ada kalau di kabupaten kota. Jadi bukan maksud Surakarta kota Solonya doang Surakartanya aja. Tapi ini harus mencakup beberapa kabupaten atau kota sekitar. Jadi kan kalau nggak salah itu ada beberapa 7 Mas. Kabupaten kotanya itu yang nanti sebetulnya akan jadi provinsi Surakarta gitu. Nah, apakah nanti dengan status daerah istimewa karena di situ ada keraton atau ya provinsi Surakarta gitu kan ibaratnya atau Jawa Tenggara atau gimana? Bisa jadi. Karena beberapa daerah juga mau dimekarin di Jawa Tengah itu. Iya betul ya. Daerah Banyumas. Terus Jawa Utara itu nanti gitu. Mas. Nah, kalau misalkan terkait dengan pertanyaan Mas Ibeng pada waktu itu, terkait itu kalau saya lihat kalau toh misalkan daerah istimewa Surakarta jadi dimekarkan, itu bisa Mas Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Wonogiri dan lain-lain yang mereka termasuk dalam Solo Raya itu masuk daerah istimewa Surakarta. Itu pertama. Terus yang kedua kalau misalkan dijadikan untuk provinsi, daerah Solo Raya itu 7 kabupaten kota itu. Tapi kalau saya lihat terkait dengan pembentukan daerah istimewa Surakarta dengan pembentukan provinsi Solo Raya, saya sebenarnya lebih serak untuk pembentukan provinsi Solo Raya daripada daerah istimewa Surakarta. Itu kenapa? Karena saya lihat untuk menjadi istimewa itu Solo masih belum solid di internal. Gitu. Kalau kita melihat kondisi Pura Mangkunegara dan
komoditas tradisional di Solo itu masih belum sebaik Yogyakarta dan seterawat Yogyakarta gitu, Mas, gitu. Jadi saya lihat belum urgent, Mas. Kalau toh pembentukan provinsi daerah istimewa Surakarta itu saya setuju. Gitu, Mas. Gitu. Tapi kan ya balik lagi tadi. Selain unsur itu kan pasti ada unsur lain yang kita nggak tahu nih. Sisi politis itu nah, itu sisi politisnya ada apa enggak? Karena mengingat di Pilpres kemarin, ini kan salah satu basis nih, termasuk pilkada menjadi basis besar Jawa Tengah kemarin Jawa Tengah yang akhirnya kebelah ya. Nah, ini menjadi basis sendiri, apakah ada unsur itu, kita juga harus bisa ngelihat. Dan tembakannya juga kan kita nggak tahu buat ke depan di 2029 tadi. Apakah benar masih kuat atau enggak, atau buat tes ombak aja nih, kita nggak tahu nih. Karena politisi sekarang menilai politik sekarang ya basis, kita harus melihat basisnya lagi. Itu terbukti di basis kemarin terpecah di Jawa Tengah, termasuk di Solo Surakartanya sendiri ya menjadi terpecah. Kita nggak tahu buat ke depannya siapa sih yang bisa dicalonin dari situ. Soalnya kan ini juga sebetulnya di situ tuh kan udah mulai muncul tuh wisata Jokowi. Udah mulai muncul ya. Jadi bisa jadi itu tadi punya destinasi wisata tersendiri. Kemana? Ke rumahnya Pak Jokowi. Bisa jadi itu juga. Itu katanya dikoordinasi. Nah, itulah beneran. Itu dia. Panggilan hati atau dikoordinasi? Itu yang kita belum tahu nih, belum nemu sisi politis seperti apa sih yang bakal menjadi kejutan. Nah, itu dia. Tapi kalau saya lihat, Mas, ya, kalau misalkan daerah istimewa Surakarta itu nggak ada pilkada, Mas. Raja nanti. Ya itu makanya, Raja, ya. karena yang nanti dimanfaatkan oleh keraton kan. Yang penting nanti antara Mangkunegaran dan Mangkubuwono kompak. Jangan saling ego. Harusnya ada yang jadi gubernur, harus ada yang jadi wakil gubernur. Kalau misalkan jadi, kalau kita lihat kan mereka kan sepertinya jalan-jalan sendiri. Cuma gitu, Mas. Yang bahaya itu kan nanti kalau ini jadi, itu kan ibaratnya ada matahari kembar juga. Ada daerah istimewa Jogja, ada daerah istimewa Surakarta. Jadi seolah-olah Sultan itu ada dua nih. Iya, betul. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Sebenarnya yang saya takutkan tuh kalau misalkan daerah istimewa Surakarta di ACC, nanti Kesultanan di Dore, Ternate, muncul ya. Soalnya mereka tuh pasti udah ada sebelum mereka masih ada dan masih berjalan gitu kan. Kesultanan Cirebon gitu pasti muncul semua nanti. Karena akan menimbulkan jolak. Makanya saya harap DPR RI dan pemerintah untuk mengkaji ulang secara historis terkait dengan kultur masyarakat sana, apakah setuju apa gimana gitu, Mas. Karena itu harus hati-hati, Mas. Betul. Ini isu sensitif. Karena walaupun itu kita ngomong pernah ada, ya kan flashback di sejarahnya itu ada, tapi kan ternyata ada gejolak-gejolak lain yang mungkin kalau ini dihidupin bisa membuka luka lama. Kalau misalkan membutuhkan provinsi baru daerah istimewa Surakarta, saya setuju, Mas. Seperti Jawa Barat itu terlalu luas, Mas. Kayak nanti Bogor, saya setuju dengan pendapat Arya Bima, mantan wali kota Bogor, bahwasanya Bogor harus menjadi provinsi sendiri dengan provinsi Pakun atau gimana gitu. Dan sebetulnya semua enak kalau semuanya jadi pejabat DPR provinsi juga. Oke, mungkin nanti kita sambung lagi ya tema-tema ini. Masih ini kan? Seru ya? Siap. Sama ntar dengan usulan dari Bung Cien ini kan dipanggil juga untuk daerah istimewa tuh kayak gimana? Panggil meja bundar lagi yang lebih besar. Saya senang sekali ngobrol dengan Mas Ipeng sekali. Gitu.